Hand lettering itu adalah bagian dari sebuah desain secara luas ya. Hand lettering adalah the art of uh, the art of lettering yang pure, benar-benar itu dibuat oleh tangan, tidak ada alat sama sekali kecuali pensil dan penghapus gitu. Itu adalah hand lettering saat ini yang saya kerjakan. Sebenarnya teknik dasar itu sebenarnya harusnya ada, karena ini akan mempengaruhi kerapian hand lettering itu sendiri begitu. Tetapi ada beberapa artis yang memang sudah terbiasa untuk melakukan ini, tidak tidak usah membuat satu pakem atau pakem-pakem yang harus dilakukan sebelum menulis itu. Ada yang bisa langsung free, langsung tulis begitu, langsung jadi ada. Tapi kalau yang bagi orang yang baru belajar, itu harus ada tekniknya, sehingga hasilnya nanti akan kelihatan rapi. Kalau yang idealnya, seperti yang di sekolah, kita harus pakai penggaris, kita harus pakai jangka. Jadi kita harus ukur dulu berapa jumlah karakter, sehingga nanti bisa pas dengan halaman yang kita mau desain. Itu dasarnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita udah terbiasa dengan itu, kita nggak usah menggunakan penggaris dan jangka itu, kita hanya menggunakan pensil dan penghapus, kita bisa langsung melakukan itu. Karena kita udah peka. Tipografi adalah art of penulisan juga. Bentuk dari sebuah huruf itu bisa dibilang tipografi. Jadi nggak hanya plain ditulis biasa. Tipografi adalah the art of lettering sebetulnya, sama aja sih. Cuman sekarang lebih spesifik ke lettering, itu lebih ke artnya. Tapi tipografi adalah jenis menghias sebuah huruf, itu adalah tipografi. Ada, sama dengan kalau kita belajar di sekolah, jenis huruf ada yang jenis kapital, ada yang Latin, ada yang campuran antara kapital dengan Latin, ada beberapa teman saya yang suka menulis itu nggak pernah pakai huruf besar, semua huruf kecil semua. Sebenarnya itu tergantung dari keahlian artis itu sendiri. Kalau dia bisa membawakan mengerjakan dengan baik, meskipun hanya huruf kecil semua, itu akan hasilnya bagus banget. Sebenarnya hand lettering itu diawali oleh tangan kita sendiri. Apakah tangan kita ini sudah terbiasa untuk membuat sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Jadi based on tangan kita harus, orang yang sudah terbiasa menggunakan desain menggunakan tangan, saya percaya untuk belajar ke hand lettering akan lebih mudah dibanding yang zaman sekarang. Jujur ada orang yang belajar dari nol langsung lewat komputer, itu hasilnya kurang kalau dibandingkan dengan orang yang punya bakat melalui tangan begitu. Komputer hanya bagian untuk mempercantik nantinya, finalize, nanti hand lettering ini udah jadi dan nanti mau diaplikasikan ke sebuah desain, ke sebuah media cetak begitu, itu harus ditransfer dulu ke komputer, dirapikan di komputer, baru nanti bisa kita pakai untuk apapun, mau dicetak bisa, mau dipublish di website bisa, untuk apapun bisa begitu. Ada beberapa teknik yang bisa kalian pelajari di rumah untuk bisa bikin lettering seperti Abed bikin. Tahap pertama, ada yang namanya draw and outline. Dalam membuat hand lettering, penempatan kata per kata harus selalu diperhatikan. Oleh karena itu, pertama-tama kita menggunakan pensil sebagai antisipasi adanya kesalahan goresan. Sedikit saja kesalahan yang kita buat akan memberikan pengaruh pada hasil akhir. Misalnya, jarak antara huruf ke huruf serta kata per kata yang harus selalu konsisten, keserasian bentuk huruf, style yang digunakan, serta ornamen yang ditambahkan.
Lalu yang kedua ada tahap yang disebut dengan field outline. Pada bagian ini, ketelitian dan kehati-hatian menjadi kunci utama. Penekanan pada kertas akan sangat berpengaruh pada hasil. Sedikit saja ada yang ketebalan ataupun salah garis akan sangat kelihatan. Dan yang terakhir, tahap finishing touch. Pada bagian ini, kita bisa menambahkan tekstur di dalam huruf per huruf dengan sesuka hati. Namun, tetap pada style yang konsisten pada satu jenis huruf. Itulah gunanya outline yang sebelumnya kita buat, untuk membantu serta membuat kita semakin yakin untuk menggoreskan drawing pen di atasnya. Gimana? Berani mencoba? Ya, ini semua tergantung dari bukti. Apabila nanti misalkan sudah ada hasil dan hasilnya bagus, kita bisa membuktikan lewat hasil. Saya percaya bahwa segala sesuatu kalau kita bisa membuktikan bahwa ini bisa menghasilkan, itu akan menjawab semua pertanyaan.